Atau perubahan karakter? Perubahan cerita sih mungkin kalau di film Keluarga Cemara kedua ini yang pasti kalau dalam sebuah keluarga ini kan ada perkembangan ya dari karakternya aja, maksudnya dari anggota keluarganya aja tumbuh menjadi nambah lagi satu, ada Agil, terus problematika yang dihadapi ya ada lagi seperti apa, skalanya besar atau kecil, membuat karakter emak yang kali ini biasanya kan kalau di Keluarga Cemara pertama itu kan hanya mendengarkan emak sebagai penengah gitu, tapi kalau di Keluarga Cemara kedua ini karena udah apa ya kita ketahui lah ini tuh relevan banget sama kehidupan ibu-ibu sekarang ini ya, dimana kita tuh mencoba menjadi tiang keluarga, tapi juga di satu sisi kan kita juga banyak hal yang kita hadapin gitu. Jadi di sini juga emak ada overloadnya lah gitu, harus ngurusin anak yang lagi bertumbuh dewasa, tambah lagi anak balita, ditambah lagi anak yang tengah tiba-tiba jadi kayak seakan-akan jadi kayak tidak diperhatikan gitu, padahal emak juga membantuin keluarga, abah juga mencari rezeki juga gitu kan. Jadi overload sampai akhirnya di sini ada satu saat emak akhirnya berani mengekspresikan diri dan mengkonfrontir abah, beda dari yang Keluarga Cemara pertama. Kang Nirina, berarti bisa dibilang Keluarga Cemara 2 ini menghadirkan masalah yang lebih kompleks dari yang pertama? Lebih banyak sih ya, maksudnya banyak tuh dikarenakan ya itu tadi, kita ini kan lagi menjalani masa yang nggak jelas gitu kan, maksudnya momen-momen yang nggak menentu yang bikin seorang ibu yang biasanya menjadi penengah semuanya gitu, penyelesai masalah, kali ini juga benar-benar yang karena problematikanya juga yang kemarin belum selesai sekarang nambah lagi tuh, jadi kayak bikin akhirnya gitu. Jadi ya kompleks yes, nambah yes, tapikah tidak ada penyelesaiannya juga enggak juga gitu. Tapi apakah selesai banget juga, gimana ya cara nyelesainnya gitu. Jadi ini filmnya lebih banyak rasa lagi juga dan lebih mengingatkan kita kembali terhadap hal-hal kecil yang perlu kita ingat dalam berkeluarga. Parenting apa sih yang ada di Keluarga Cemara 2 ini? Parentingnya banyak ya, salah satunya adalah untuk menjadi ibu kita juga sebenarnya berhak juga bersuara gitu, sepantasnya. Itu satu, kadang-kadang kan kita pengen menjadi ibu tuh yang menenangkan, menyenangkan, tapi kan pada saat yang sama juga kita juga manusia biasa yang ternyata kalau misalnya kita tidak mengekspresikan juga belum tentu pasangan kita mengerti, walaupun kita sudah menikah dengan waktu yang lama, punya anak lebih dari 2 gitu. Ternyata komunikasi memang adalah kunci gitu. masih dari dulu kan selalu dikatakan memang komunikasi itu kunci, di sini lebih ditekankan lagi. Dan di sini ada problematika yang Nirina baru ketahui karena pribadi Nirina sendiri kan anaknya 2 gitu, jadi nggak terlalu ngeh, walaupun dulu waktu pas lagi cerita mungkin suami juga dulu pernah cerita, jadi yang ngerasain yang namanya anak tengah atau segala macem. Ada ya istilah anak tengah gitu, karena kan Nirina sendiri berasal dari anak keempat dari berlima gitu, jadi kayaknya nggak pernah hampir pengais bungsu lah ya gitu, jadi nggak pernah bukan pengais bungsu sih, hampir yang tadinya bungsu gitu, jadi nggak pernah merasakan si problematika anak tengah. Nah ternyata itu lumayan, kalau kita kalau kita tidak fokus itu bisa kelewat gitu, jadi bisa kelewat sama orang tua tapi jadi masalah untuk anak, perkembangan anak. Nah itu salah satu parenting yang juga diajarkan. Seperti biasalah kalau kita nonton Keluarga Cemara tuh pasti ada hal-hal yang mengingatkan kita kembali terhadap value berkeluarga. Okay. Ada hal-hal yang mungkin relevan nggak sih sama kehidupan pribadi Nirina di film kedua ini? Beranjak dewasa juga, ada asmara-asmara gitu juga kan Nirina? Enggak sih, mungkin kalau yang relevannya dengan Nirina pribadi adalah setiap orang itu pasti menghadapi cobaan hidup gitu. Kadang-kadang ya tadi Nirina bilang gitu kan, cobaan hidup itu tidak selamanya harus cobaan yang besar-besar. Kalau Nirina pribadi sekarang lagi menghadapi hal yang besar gitu kan, tapi ternyata hal-hal kecil juga kalau kita tidak komunikasikan dengan baik itu bisa menjadi hal besar juga. Seperti halnya di Keluarga Cemara yang sekarang lagi bertumbuh gitu kan, ada anak kecil, ada maksudnya anak balita, terus
anak yang tumbuh dewasa, kita lupa dengan anak tengah ini gitu kan. Jadi kembali lagi, masalah itu atau tantangan itu pasti akan selalu ada. Skalanya seperti apa dan cara penyelesaiannya itu yang menjadi pembelajaran baru lagi buat setiap manusia sih. Oke. Kak tadi ngomongin masalah dalam kenyataan. Kan sekarang lagi diuji nih. Nah, update dikit soal kasus Kak, tadi kan juga bilangnya kemarin sempat kecewa juga karena sidang perdana nggak dihadirin di sidang dakwah. Itu kita bawa aja nanti hari Selasa ketemu lagi depan. Tapi kecewanya seperti apa sih nih Kak? Ada kejanggalan di sidang perdana malah? Nggak ada sih, cuman kemarin menjadi pertanyaan aja gitu loh. Kok dalam istilahnya, ini satu aja ya. Maksudnya kemarin mungkin menjadi pertanyaan buat Nirina karena Nirina tahunya kemarin itu adalah sidang pertama, tapi yang kenyataannya itu adalah sidang ketiga kalinya. Nah lupa deh ketiga apa keempat ya, tapi pokoknya intinya kok kita tidak diberitahukan atau diberikan pemberitahuan bahwa pada saat bacaan dakwaan tuh nggak ada. Itu aja sih. Jadi maksudnya jadi pertanyaan, kok baru tahu ya gitu. Dan yang lain juga belum dapat panggilan. Nah bilang nggak apa-apa lah kalau misalnya bukannya nggak apa-apa lah sih. Itu jadi pertanyaan aja sih buat gitu. Dan sampai sekarang belum ada penjelasan dari pihak pengadilan ke Karin. Pokoknya kita ikutin aja dulu jalan sidangnya. Setiap minggu Nina akan datang. Nanti kalau misalnya ada apa-apa yang lain pasti update. Makanya teman-teman mohon sekali untuk kita sama-sama kawal terus ya, gitu biar kita gaungkan lagi karena ini, yakin di seluruh Indonesia ini bukan dari Nina doang yang menghadapi masalah seperti ini gitu. Nah, jadi nanti I let you know lagi. Sampai ketemu lagi hari Selasa.